Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 PLAT ingin mempresentasikan tentang URM di Das Progo, Opak, dan Serang. Next. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Dinda dengan NIM 047 yang berperan sebagai industri, saya sendiri dan Yandra dengan NIM 051 sebagai pemerintah, dan Jovan dengan NIM 055 yang berperan sebagai masyarakat. Baik, berikutnya terdapat kerangka pengaturan Integrated Water Resource Management seperti yang tertera pada layar. Dan uh, Das Progo Opak Serang ini terletak di wilayah Sungai Progo Opak Serang WS Pos, meliputi sebagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dengan detail informasi yang tertera pada layar. Baik, kita sekarang masuk ke area-area di DAS ini. Ada area hulu yang terletak di wilayah perbukitan, area tengah yang melintasi pusat kota Serang, dan area hilir yang mengarah ke arah utara, melintasi kawasan industri dan pertanian sawah. Next. Di DAS ini ada beberapa pencemaran dan kerusakan. Contohnya itu dari sumber industri, ada limbah cair dari pabrik, terus sumber domestik yang sebagian besar kemungkinan tuh nggak punya black water dan grey waternya langsung dialirkan ke sungai, dan kerusakan fisik yaitu erosi tebing sungai. Next. Oke, kualitas air di Serang segmen ini menurut PP ada beberapa indikator utama, yaitu ada DO, isotop oksigen, kemudian ada BOD, COD yang jauh melampaui baku mutu, kemudian ada bakteri E. coli yang sangat tinggi, dan ada logam tinggi yang terdeteksi di beberapa titik dekat kawasan industri. Next. Adapun kondisi lingkungannya, vegetasi sempedan di mana mayoritas telah hilang, kemudian biota air di mana keanekaragaman hayati sangat rendah, dan estetika di mana kondisi sungai kotor, berbau, dan berwarna keruh. Next. Baik, selanjutnya untuk peran-peran stakeholder yang akan kami perankan tertera pada layar dengan Vido sebagai pemerintah, saya sebagai industri, dan Jova sebagai masyarakat. Kemudian untuk pemetaan stakeholder dikelompokkan berdasarkan peran tinggi dan peran rendah, dan kepentingan tinggi. Baik, di sini ada tiga masalah yang akan kita bahas pada simulasi stakeholder kali ini. Ada pencemaran limbah industri berat, perubahan tata guna lahan dan degradasi das sepadan, dan pencemaran limbah domestik dan sampah. Next. Baik, untuk role play bisa kita mulai. Selamat malam teman-teman dari petani dan dari industri. Ya, selamat malam. Selamat malam, kita bertemu lagi membahas kondisi terkini nih wilayah sungai nih di Progo, di Opak, dan di Serang nih. Nah, saya nggak akan panjang lebar jujur aja. Kita kan semua udah tahu nih permasalahannya makin berat, dimana kayak alih fungsi lahan tuh makin cepat, sungai makin tercemar, bisa kita lihat sendiri, pengawasan juga makin sulit nih. Nah, tapi yang pengen saya sampaikan, yang pengen saya dengar hari ini, gimana dampaknya langsung dari masing-masing pihak, industri dulu mungkin, atau dari masyarakat dulu, dari petani khususnya. Ya, mungkin dari saya dulu ya. Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak. Kenalkan, saya Jovan, petani muda dari Argorejo. Dulu sawah orang tua saya itu di pinggir sungai Opak, dan itu subur banget. Sekarang separuhnya udah dijual buat lahan, gudang, bahan bangunan. Waktu hujan deras, air itu nggak nyerap, langsung lari ke sawah saya. Dan 2 musim tanam terakhir, hasil panen saya itu gagal semua. Tapi bukan karena pupuknya, tapi karena air. Waktu kemarau, air irigasinya kering. Waktu hujan, sawah tergenang sampai batang padinya tuh busuk. Dan yang paling sedih, sumur saya yang dulunya bening, sekarang keruh dan bau. Tiap kali saya angkat air buat minum, rasanya kayaknya nyatu gitu sama bau deterjen. Saya tapi nggak tahu harus mau marah ke siapa gitu. Jujur saya ikut prihatin sih Pak Jovan. Tapi izinkan saya juga ngomong dari sisi industri ya. Nah, saya sendiri punya pabrik tekstil di Kulon Progo dan usaha tambang pasir di sisi barat Sungai Progo. Nah, pabrik saya ini nyerap ada 200 pekerja. Nah, itu tuh ngambilnya dari orang-orang di wilayah sekitar sana. Tapi saya juga sebenarnya sekarang lagi kesulitan, Pak. Nah, setelah 2022, debit air sungai itu menurun drastis kan. Jadi pasokan air untuk proses pewarnaan kain tuh nggak stabil. Dan kami udah coba beli air di PDAM, tapi harganya tuh naik 40%. Kalau ini diteruskan, usaha kami tuh bakal berhenti.
dan pekerjanya juga bakal hilang. Tapi di sisi lain, saya disalahkan masyarakat karena pabrik bikin sungai kotor. Banyak kan yang ngomong kayak gitu. Padahal saya sendiri, pabrik kami sendiri itu punya IPAL, dan yang nggak punya itu justru malah industri rumahan kayak rumahan batik dan tahu tempe gitu. Mereka yang justru setahu saya tuh buang limbahnya langsung ke sungai gitu. Jadi mohon untuk masyarakat tuh jangan semuanya ditumpahkan ke industri gitu, Pak. Menurut saya. Mungkin rapatnya bisa diberhenti sebentar, mungkin nih untuk matiin telepon ini. Bentar, Ya, dimatiin dulu aja nggak apa-apa. Ntar kita lanjut lagi rapatnya. Oke. Oke, udah di silent dulu. Oke. Saya ngomong dulu. Boleh. Oke. Udah. Lanjut. Ya udah Bu. Oke, saya lanjut ya Bu ya. Ya, saya ngerti sih Bu. Tapi kenyataannya di bawah ini emang gak seimbang. Saya sebagai petani waktu air sungai hitam dan berbau, masyarakat tuh udah gak bakal ngeliat lah IPA atau izin dan sebagainya. Kami cuma lihat air yang kami lihat depan mata gitu, yang kami pakai buat mandi, yang dimana sekarang itu dibikin Widiarto gitu. Kalau semua pihak bilang mereka nggak salah, terus siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Di Argorejo sendiri, warga udah bikin biopori dan lubang resapan kecil. Tapi hasilnya nggak bakal kerasa. Kalau yang besar-besar ini nggak ada yang mau berubah gitu. Saya paham sih dari petani juga dari industri juga saya paham sebenarnya. Tapi ya dari data yang kami punya sih emang sebenarnya kualitas sungai di Sungai Opak tuh emang udah mulai turun. Nilai BOD-nya aja nih rata-rata tuh udah 9 mg per liter. Padahal tuh sebenarnya standarnya tuh 9 mg per liter, di mana itu tuh udah 3 kali lipat gitu. Nah, tapi sumber pencemaran tuh sebenarnya gabungan gitu. Dari rumah tangga, dari pertanian, dari industri kecil. Jadi bukan cuma pabrik besar doang yang berkontribusi gitu. Nah, dan ini tuh bakalan jadi PR nih buat kita nih sebagai pengawasnya gitu. Nggak ada, karena sebenarnya nggak ada integrasi gitu loh. Nah, kayak DLH tuh punya data sendiri, PDAM punya data sendiri juga. Kami di BWS punya debit, tapi itu kita nggak pernah dikompil gitu. Jadi satu sistem yang integrasi gitu. Jadi hasilnya tuh kayak kita tuh tahu sebenarnya masalah tuh ini gitu 1, 2, 3, tapi kita tuh nggak bisa lihat gambar utuhnya gitu. Iya, saya setuju sih Pak sama Pak Video ini. Dan saya juga punya contoh pribadi nih. Nah kan saya punya IPAL, dan itu tuh waktu awal-awal emang sering dicek sih. Tapi lama-kelamaan makin kesini tuh udah jarang gitu, udah nggak pernah diaudit lagi. Kalau menurut saya, kalau emang memang serius ya, buat sistem tuh kami nggak keberatan kalau misalnya data kami tuh dicek. Tapi semua pihak juga harus transparan gitu, termasuk PDAM dan pemerintah daerah menurut saya. Misalnya, kalaupun emang kualitas air di bawah baku mutu, itu tunjukkan datanya ke kami. Jangan nunggu masyarakat protes dulu gitu. Oke. Kalau begitu, kami nih sebagai masyarakat, petani juga pasti pada mau untuk dilibatin. Warga di pinggir sungai juga sebenarnya bisa bantu pantau kondisi harian, karena emang kita kan yang benar-benar ada depan langsung gitu, bisa langsung melihat nih kapan airnya berubah warna, kapan debitnya naik gitu kan. Tapi ya kami sendiri nggak punya akses laporan resmi, kita nggak bisa lapor ke siapa-siapa. Kadang saya sendiri juga sering iseng gitu untuk ukur airnya pakai ember. Tapi tiap tahun makin cepat surutnya. Tapi buat pemerintah ya data-data kayak gitu buat apa coba? Kayak pasti nggak akan dianggap. Padahal itu sebenarnya data asli gitu. Kita emang langsung lihat secara langsung gitu. Itu justru yang masukan bagus sih Pak. Nanti mungkin bakal kita olah lagi ya mungkin buat sistem selanjutnya gimana ya jawabannya. Tapi seingat saya tuh di dokumen pola PSDA tahun 2010 kalau nggak salah, yang disebut sih bahwa pengelolaan air itu sebenarnya butuh gitu pendekatan partisipatif dari hulu ke hilir gitu. Nah, tapi selama ini nih masyarakat nih belum benar-benar masuk ke dalam sistem monitoring tadi di keluhan Bapak. Nah, saya janji nih tahun ini nih kita akan dorong pilot project nih di Subdas Opak bawah dulu, di mana masyarakat, industri dan pemerintah tuh bikin tim pantau bareng yang saling terintegrasi. Nah, dari situ tuh kita bisa bandingin nih, apakah kualitasnya membaik atau biasa aja atau tetap sama gitu. Bisa dilihat nanti. Setuju sih Pak. Nah kalau saya boleh nambah dikit ya, saya pengen curhat sih sebenarnya ini. Nah, saya kan tadi juga saya udah bilang tuh ya tambang di Kulon Progo. Nah, itu tuh sering juga dituduh ngerusak sungai. Padahal kami tuh benar-benar punya izin yang lengkap dan kami juga bayar pajak kok, gitu.
Tapi karena dekat kami tuh sebenarnya ada ini tambang liar dan jadi kayak semua pengusaha pasir itu disamaratakan karena tambang liar itu. Nah, kami udah minta penertiban, tapi aparat bilang itu wewenang provinsi, Pak. Jadi kami kayak ya semacam terjebak gitu ya, bayar resmi tapi dianggap rusak juga gitu. Jujur sih sebenarnya masalah tambang tuh rumit ya, kayak sebenarnya banyak penambang kecil yang ilegal gitu ya. Tapi ya data kami sih kayak kemarin tuh baru di compile datanya, kayak ditunjukin tuh datanya tuh kalau segmen hilir di Sungai Progo tuh mencapai penurunan dasar sungai sekitar 40 cm kalau nggak salah per tahun akibat pergalian berlebih dari si penambang itu. Nah kalau itu terus terjadi, seluruh jembatan dan tanggul bisa rusak permanen, jadi kayak jembatan tuh bisa roboh lah. Nah tapi saya juga tahu nih sebenarnya kalau sebagian besar tuh pelaku tambang itu emang nggak punya pilihan lah, maksudnya mereka juga mau buat izin juga kan pasti mahal lah, nggak mungkin, jadi ya terbatasnya itu. Jadi ini bukan cuma masalah izin gitu, ini tuh masalah kesejahteraan juga. Ya, benar sih Pak, saya pribadi juga kenal sama beberapa penambang itu, dan saya juga tahu mereka tuh emang ya udah ngejalanin kerjaan mereka aja, itu cuma kerja harian mereka, bukan pemilik tambang besar yang mungkin menikmati keuntungan yang sangat banyak gitu. Tapi akibatnya walaupun karena kecil-kecil gitu juga sungai tetap jadi makin dalam, arus juga makin cepat, dan air di sawah tuh jadi nggak bisa naik lagi gitu ke saluran. Jadi kami secara langsung tuh bisa kehilangan dua hal sekaligus, yaitu tanah dan air. Iya sih. Nah, kalau saya juga boleh usul, itu kayaknya perlu ada pendekatan dua sisi, dari penegakan hukum dan pelibatan ekonomi lokal sendiri. Misalnya kayak tambang liar tuh dialihkan jadi program padat karya rehabilitasi sungai gitu, kan lebih bermanfaat juga kan. Nah, kami di industri sendiri juga bisa bantu dari CSR-nya asal ada arahan yang jelas gitu. Bagus tuh idenya saya jujur suka. Nah ini bisa jadi bahan ek ya dalam PDCA dari hasil monitoring nanti. Nah tapi ini kita mulai dulu nih dari yang dasar, yaitu kayak bukalah komunikasi antar pihak, jangan diem-dieman gitu, jangan silent treatment lah. Karena tuh sekarang tuh semua tuh udah jalan sendiri, jadi gitu kayak kita BBWS rancang program fisik, DLH, kayak mereka kerjanya cuma ukur limbah, PDAM itu cuma yang penting kalau air baku, industri itu cuma produksi dan meraup untung segitu besar-besarnya. Sedangkan masyarakat juga bertahan gitu. Tapi kita jujur jarang banget untuk barang kayak hari ini. Iya, benar sih Pak. Saya baru kali ini juga emang baru bisa langsung nih ngomong langsung ke pemilik pabrik, ke pemerintah. Kayak nggak usah marah-marah, kita ngomong nyantai-nyantai aja kan sih. Dan kadang kami di bawah juga ya udah cuma pengen didengar aja dulu gitu. Ya, saya senang juga bisa bertukar pikiran nih sama pemerintah dan sama masyarakat juga. Dan kami berharap dari industri itu bukan dianggap sebagai musuh gitu, soalnya kan kita juga minum air minum yang sama ya dari sungai itu juga. Nah kalau misalnya emang sungainya rusak, bisnis kami pun juga hancur. Jadi sebenarnya kita punya tujuan yang sama, cuman caranya aja yang emang belum nyatu gitu. Nah itu dia tuh poinnya. Nah, ya akhirnya dia jujurnya kan milik kita bersama ya. Perusahaan juga tanggung jawab kita bersama juga, jangan cuma nyalahin industri atau nyalahin yang lain gitu. Nah mungkin kesimpulannya dari rapat ini yang mungkin saya simpulkan tuh, kita tuh bakal yang pertama nih, kita bakal bentuk tim pemantau sungai lintas pihak gitu untuk subdas di opak bawah dulu. Kalau opak bawah berhasil, kita bisa lanjutin ke sungai-sungai lainnya. Nah yang kedua tuh, data kualitas air dan aktivitas tuh dibuka setiap 3 bulan, jadi dimana masyarakat bisa melihat lah dan terbuka untuk umum, bisa buat pendidikan juga. Nah selanjutnya tuh yang terakhir, yang ketiga, industri itu akan bantu dukungan teknisnya. Kayak sedangkan masyarakat akan bantu pengawasannya. Kalau ini jalan baru kan, ini saya bilang kita lanjut ke program dan ke Serang. Nggak perlu banyak teori lah, cukup bukti nyata di lapangan. Oke, sekian mungkin rapat saya tutup. Terima kasih. Terima kasih juga ya.